dari Pulau Pinang, Malaysia, di mana-mana. Ada 10 orang kemarin itu. Lihat, terima kasih Ustaz. Ada lagi di Tanjung Pinang, terima kasih Ustaz. Komentar di bawah video saya. Berapa banyaknya yang nonton? Ya, saya hitung-hitung ada 50 orang. Udah beberapa tahun-tahun video itu 50 orang. Sekali ada video program AI namanya di sini, bisa menciptakan lagu. Buat aja teksnya, nanti iramanya muncul sendiri. Saya buatlah dalam 5 menit saja ada 50 orang. 5 menit. Jadi orang ini banyak suka dengan nyanyi. Kalau ceramah tak berapa ya. Sekarang sudah berapa tuh? Tiap hari saya buat nyanyi-nyanyi tentang siksa kubur gitu ya. Wah, banyak orang mengetahui. Banyak orang sampai ribuan orang. Tapi video saya yang lama tentang orang yang tidak tahu bahwa dia tahu itu sampai 14 juta sejak 20 tahun yang lalu. Saya lihat, jumlahnya sampai sekarang sudah 14 juta orang. Tapi tidak ada orang Pekanbaru. Orang Pekanbaru yang komentar tuh di daerah Jalan Sakuntala sana, bagian Jalan Harapan Raya, Jalan apa sana. Oh, ada, sampai diundang saya ke masjidnya. Ustaz, bisa tak ke masjid saya? Oh, ini nama Ustaz? Iya. Kok tahu? Ya, saya lihat videonya katanya kemarin. Oh, gitu ya. Nah, makasih. Jadi oleh minta hormat, jadi pengetahuan tentang tahu, inilah yang dipelajari oleh orang matematika. Yang ahli matematika itu di zaman Yunani dahulu, itu dia menganggap dunia ini semuanya diciptakan oleh Tuhan dengan angka-angka. Jadi katanya tidak ada di dunia ini yang tidak ada angka-angkanya. Apapun segalanya ada angka-angkanya dan ada perhitungannya. Jadi adalah orang menghitung-hitung. Seandainya dihitung daging yang ada pada tubuh manusia, otaknya, tangannya, itu berapa harganya? Dihitung semuanya. Masya Allah. Padahal Allah telah menyebutkan di dalam surat Ibrahim, surat ke-14, ayat yang ke-34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba menghitung-hitung berapa banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepadamu, tidak akan terhitung-hitung jumlahnya. La tuhsuha, baik itu harganya dan cara kamu menghitungnya enggak akan habis-habis. Umpamanya dalam tubuh manusia ini ada sel dalam tubuh kita. Dalam sel itu ada lagi namanya kromosom. Jadi kromosom dari kita ini banyaknya 23 pasang. 23 pasang dari bapak, 23 pasang dari ibu. Itulah yang ada di dalam tubuh kita. Dihitung, kok 23 pasang? Nah, orang ahli biologi, ya Allah, teraturnya engkau membuat mulai dari sel, kromosom, DNA pada tubuh manusia, luar biasa, rumit. Tapi kok Allah menciptakan pada manusia bertumbuh dengan begitu otomatisnya langsung. Lalu orang ini menangis, ya Allah. Dia lihat dalam Al-Quran bagaimana di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, mulai dari ayat 10 sampai ayat 12, itu menyatakan bahwa dijadikan manusia itu mulai dari setetes air, kemudian dia berkembang menjadi janin. Dari janin tadi lalu dia membentuk alaqah. Alaqah itu ada orang menerjemahkan segumpal darah, padahal itu tidak. Alaqah itu dari kata alaqah, itu artinya menggantung, lengket, sesuatu yang menggantung di dalam rahim ibu. Rahim itu apa?
sangat sayang. Jadi ibu-ibu hanya yang punya rahim, bapak-bapak tak punya rahim. Nah, rahim itu dari sifat Allah Ar-Rahmanir Rahim, ya. Wal Malikul Qudus Salamul Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allah lah yang maha rahim. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW diperlihatkan itu semua, dari yang kecil sampai yang besar diperlihatkan kepada Nabi Muhammad, sehingga timbullah dalam hati Rasulullah itu bersedia apapun yang diperintahkan oleh Allah nanti menjemput perintah salat. Dijemput bersedia. Lihat betapa kecilnya tubuh manusia, betapa banyaknya tidak tahu manusia, hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima. Maka diturunkanlah kewajiban salat itu 50 kali sehari semalam. Diterima. Nah, begitu. Lebih dari itu pun aku terima, ya Allah. Begitu ya. Tidak ada jalan lagi, diterima. Allah itu tidak akan menzalimi makhluknya, ciptaannya, diterima. Nah, ketika dia turun lagi ke langit berikutnya, ke bawah, ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Roh Nabi Musa alaihi salam yang disimpan oleh Allah di langit ke-1, ke-2, ke-3 Nabi Adam, langit pertama. Nah, ditemukan. Apa kata Nabi Musa alaihi salam? Ya Muhammad, tubuh umatku, umat Nabi Musa itu besar-besar, kuat-kuat, tak sanggup ini yang 50. Apalagi tubuh umatmu, ya Muhammad, tubuh umatmu tak sanggup. Lalu minta rukhsah. Apa artinya rukhsah? Kalau bahasa modernnya dispensasi. Saya minta dispensasi. Kalau bahasa kitanya minta diberi keringanan. Berilah keringanan. Bolak-balik Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan taatnya beliau, betapa beliau itu menerima apa segalanya, tapi menerima dalam artian ada usaha. Nah, usahalah untuk meringankan rukhsah untuk umatnya. Minta 5 dari 50, berarti 9 kali boleh balik. Kan ada angkanya. Kenapa 9 pula angkanya? Ada itu hikmahnya. 9 kali boleh balik, setiap kali itu 5. Nah, setelah 5 kata Nabi Musa, minta lagi kekurangan. Malu aku ke hadapan Allah. Lah tinggal 5 lagi. Kalau minta kurang lagi 5 dikasih Allah, habislah sudah. Nah, akhirnya ditetapkan 5 dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diberikan kepada kita sampai hari ini. Yang 5 itu namanya munajat. Apa namanya, Bu? Munajat. Apa artinya munajat itu? Berbisik-bisik. Nah, jadi ibu-ibu tak sah salatnya kalau tak berbisik. Berbisik itu kadang-kadang terdengar oleh tetangga sebelah sedikit, enggak apa-apa. Tapi tidak ada terdengar sama sekali, tidak sah salat kita kalau tidak berbisik. Jadi berbisik itu walaupun tidak terdengar suara, tapi cuap-cuapnya nampak. Cuapnya nampak, ya. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sekali-sekali terdengar oleh tetangga enggak apa-apa. Namanya berbisik, bisik-bisik kedengaran, ya. Nah, munajat namanya. Itu namanya orang yang sudah melakukan mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itulah mi'rajnya orang-orang beriman. Itu dia. Tanggal 27 di bulan Rajab. Apa dia terjadi tanggal 27? Kita peringati itu
hari Isra Mi'raj. Angka 27, Isra dan Mi'raj. Masya Allah, ya. Tanggal 27 di bulan Rajab kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Kita hari apa besok Pak Ketua? Isra Mi'raj di sini? Tanggal 18 hari? Hari apa tuh? Hah? Sabtu ya? Malam ya? Sabtu malam Minggu. Udah tahu tuh ibu-ibu? Isra Mi'raj di masjid kita? Iya, Sabtu malam Minggu. Pembicaranya siapa? Iya, itu sahabat saya. Tapi dia mengaku guru dengan saya, dokter juga, ya. Sering ke rumah. Saya ada hubungan pribadi dengan dokter Gulam ini, dan sudah ke kampung juga dia, ikut ke kampung. Tapi bukan kampung saya, kampung istri di Rokan Hulu. Jadi saya ini orang Rokan Hulu, separuh. Separuhnya orang kampung. Jadi Bapak Ibu terhormat, hadir kita besok, ya. Cuma saya malu di depan orang karena dia salah, kalau kesalam dengan saya terus cium tangan saya malu berat, ya. Dia tamunya dari Mesir, sarjana S1-nya dari Mesir, kemudian dari Sudan satu itu, entah dari Yordania, doktornya dari Yordania. Jadi bahasa Arabnya merupakan bahasa sehari-hari, ya. Orangnya berjambang, ya, enggak kayak orang Indonesia, tapi dia orang Periaman sebetulnya. Dari Periaman, tapi kayak orang Arab betul. Wah, kasih. Udah ada sering nih ke rumah. Panggilnya Gulam saja, Ustaz Gulam, ya. Namanya ujungnya Gulam Patih apa? Ada gambar di situ. Udah ya, ada di situ. Karena kemarin saya sama dengan dia di Goba. Tapi acara keluarga yang ceramah dia, saya sebagai anggota keluarga. Itulah cerita. Sedang populer ya sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, ini angka-angka misteri dalam Al-Quran.